Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hanan Fadlur Rahman dengan NIM 1706662235. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis terkait penjelasan dari laporan analisis statistik deskriptif yang diampu oleh Ibu dosen Budia Armeliza, SEMAK. Baik, selanjutnya terdapat pendahuluan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan bisnis dan investasi. Laporan keuangan dirancang untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha, investor, dan kreditor tentang bagaimana cara membaca, mengartikan, dan menganalisis laporan keuangan. Menurut Kasmir, pada tahun 2017, laporan keuangan memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu atau selama beberapa periode yang lalu. Dari analisis laporan keuangan, terdapat banyak faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mempengaruhi kondisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Namun, fokus utama pada analisis ini adalah menentukan seberapa besar net profit, return on asset, dan juga current ratio dalam kurang lebih 32 perusahaan-perusahaan di sektor properti dan juga subsektor pemantauan khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan. Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut tentang analisis data yang berguna untuk mengetahui besar net profit, return on asset, dan juga current ratio perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan di sektor properti dan real estate, serta subsektor pemantauan khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang penyebaran data yang diolah dan membantu dalam menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Pada analisis ini, statistik deskriptif yang disajikan berupa nilai min atau nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, deviasi standar, nilai varians, modus, jangkauan antar kuartil, dan semi interkuartil, serta interpretasi atas hasil nilai perhitungan tersebut dihubungkan dengan kondisi ekonomi dan juga makroekonomi yang terjadi di periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Baik, selanjutnya di sini sudah disajikan terkait tabel distribusi frekuensi net profit pada tahun 2020. Dalam tabel ini kita dapat melihat bahwa intervalnya itu didapat dari jumlah rank atau jangkauan dibagi dengan jumlah kelasnya. Nah, untuk menghitung jumlah kelasnya, kita bisa menggunakan rumus Sturges, yakni 1 ditambah 3,322 dikalikan dengan log N atau log banyaknya data. Di tabel ini kita kalikan dengan log 27, sehingga kita dapatkan banyaknya kelas itu sebesar 5,75 kelas, yang apabila dibulatkan menjadi 6 kelas. Namun, jika saya buat 6 kelas, maka terdapat satu data yang tidak akan masuk ke dalam tabel distribusi ini. Sehingga saya menambahkan satu kelas sehingga totalnya itu menjadi 7 kelas. Lalu untuk intervalnya yakni sebesar 113 miliar 592 juta sekian didapat dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya di sini terdapat grafik histogram dan juga grafik poligon dari data net profit perusahaan-perusahaan yang ada di sektor eh, properti dan real estate dan juga dan juga subsektor pemantauan khusus. Nah, apabila kita lihat pada grafik histogram dan poligon ini, datanya cukup tersebar merata dengan data paling banyak itu terdapat di kelas ke-6, yakni sebanyak 12 data dan juga ada kelas yang hanya terdapat sorry dan juga terdapat kelas yang tidak memiliki data satupun, yakni di kelas kedua dengan frekuensi sebesar 0. Selanjutnya, di sini disajikan tabel distribusi frekuensi net profit pada tahun 2021, sama seperti perhitungan sebelumnya di net profit tahun 2020.
Jumlah kelas di sini juga menggunakan perhitungan dari Stargest, yakni 1 ditambah 3,322 dikalikan dengan log 28 atau log dari banyaknya data, sehingga didapatkan banyaknya kelas itu 5,80. Apabila dibulatkan itu menjadi 6 kelas, namun jika hanya 6 kelas masih terdapat satu data yang belum masuk ke tabel distribusi frekuensi ini, sehingga saya buat menjadi 7 kelas. Untuk intervalnya sendiri sebesar 167.406.000.000 didapat dari jangkauan atau range yang dibagi dengan banyaknya kelas. Lalu untuk grafik histogram dan poligon pada data net profit tahun 2021, ini datanya eh, agak terpusat di kelas pertama dengan banyaknya data itu sebesar 19 data dan sisanya itu menyebar secara kecil frekuensinya di kelas-kelas lain. Selain itu terdapat juga eh, dua kelas yang tidak memiliki data sama sekali, artinya frekuensinya nol, yakni di kelas ke-5 dan juga kelas ke-6. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi net profit pada tahun 2022, sama seperti perhitungan sebelumnya, banyaknya kelas itu jika menggunakan rumus Stargest didapatkan sebesar 5,70. Apabila dibulatkan seharusnya menjadi 5,6, tapi ada satu data yang tidak masuk ke dalam tabel distribusi, sehingga saya harus menambah kelasnya sebesar dengan total kelas itu 7 kelas. Lalu interval data didapatkan sebesar 178 miliar 103 juta. Ini didapat dari jumlah range yang dibagi dengan jumlah kelas. Apabila kita lihat grafik histogram dan poligonnya, di sini kalau kita lihat datanya agak terpusat di kelas kedua, yakni sebesar 20 data yang ada di kelas kedua. Sisanya disusul oleh kelas pertama yang terdapat 4 data dan di kelas ke-5 dan ke-7 yang hanya satu data. Di sini juga terdapat 3 kelas yang frekuensinya itu 0, yakni kelas ketiga, keempat, dan juga keenam. Selanjutnya terdapat interpretasi dan analisis net profit. Net profit atau laba bersih adalah sisa pendapatan perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk pajak. Ini merupakan indikator utama profitabilitas perusahaan dan menunjukkan seberapa besar atau seberapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan dari operasinya. Net profit positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan. Menurut Suryawuni pada tahun 2022, semakin tinggi net profit, maka semakin baik kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Di sini disajikan terkait data-data berupa min, nilai maksimum, minimum, deviasi standar, dan di slide selanjutnya terdapat eh, data-data terkait varians, modus, jangkauan antar kuartil, dan juga semi interkuartil dari perusahaan-perusahaan kurang lebih 32 perusahaan di sektor properti dan real estate, subsektor pemantauan khusus pada 3 periode, mulai dari tahun 2020, 2021, hingga 2022. Di grafik ini atau dari tabel ini nanti kita akan menghubungkannya dengan kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas min atau nilai rata-rata. Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata net profit pada tahun 2021 itu mengalami kenaikan sebesar 4,34% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata periode 2021 itu lebih besar dan mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan net profit pada tahun 2021. Apabila kita kaitkan dengan faktor eksternal yang terjadi pada tahun 2021, kenaikan ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca COVID-19 setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Lalu terdapat kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar terjadi penurunan pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 31,30%. Nah, penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga yang menyebabkan kenaikan suku bunga KPR.
sehingga membuat pembelian rumah yang menjadi lebih mahal pada tahun 2022. eh, Bank Indonesia tuh juga menaikkan suku bunga acuannya beberapa kali dalam upaya mengendalikan inflasi. Jadi karena kenaikan suku bunga ini dan juga adanya eh, kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia ini menyebabkan daya minat masyarakat terhadap properti dan juga real estate itu menjadi menurun, sehingga itulah mengapa main atau nilai rata-rata dari tahun 2021 ke 2022 itu menurun sebesar 31,30%. Selanjutnya terdapat nilai maksimum dan juga nilai minimum. Net profit dari kurang lebih 32 perusahaan mencapai nilai maksimum di tahun 2021 dan mencapai nilai minimum atau nilai paling rendah di tahun 2020. Nilai maksimum di tahun 2021 sebesar 863 miliar 184 sekian dapat kita kaitkan dengan pemulihan kondisi ekonomi pasca COVID-19. Hal ini menyebabkan nilai net profit perusahaan meningkat yang dihubungkan dengan peningkatan permintaan properti oleh masyarakat. Sedangkan nilai terendahnya atau nilai paling rendahnya itu terjadi di tahun 2020. Kalau kita lihat nilai paling rendahnya itu sebesar minus 575,176 juta rupiah. Pada tahun ini, hampir semua sektor perekonomian di Indonesia mengalami penurunan akibat wabah COVID-19. Selanjutnya, standar deviasi atau simpangan baku, yakni suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Dalam kaitannya dengan net profit atau laba bersih dari kurang lebih 32 perusahaan, standar deviasi menunjukkan tingkat penyimpangan besarnya nilai laba bersih dari nilai rata-ratanya. Standar deviasi pada tahun 2020 dan 2021 masih tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Artinya persebaran net profit pada tahun 2020 hingga tahun 2021 tidak terlalu jauh dari nilai min-nya dan nilai ini kurang bervariasi. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi selisih yang cukup signifikan antara deviasi standar dan juga nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan data penyimpangan dan penyebaran data dari nilai net profit perusahaan itu cukup bervariasi. Lalu variabel selanjutnya ada variance. Nah, variance ini didefinisikan sebagai ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Kenaikan variance dan jangkauan antar kuartil pada tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan bahwa data menjadi lebih tersebar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang meningkatkan permintaan masyarakat di sektor properti serta meningkatnya permintaan hunian akibat eh, adanya urbanisasi. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 56,7% penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Artinya terdapat peningkatan minat masyarakat terkait industri di properti dan juga real estate. Lalu yang kelima ada modus, yakni nilai yang paling sering muncul, di mana berdasarkan tabel yang tersedia, dapat dilihat data net profit atau laba bersih yang ada pada tahun 2020 itu bernilai positif, yang mengindikasikan lebih banyak perusahaan di sektor properti yang mengalami keuntungan daripada kerugian. Sebaliknya, pada tahun 2020 hingga tahun 2022, data net profit atau laba bersih bernilai negatif. Artinya dari 32 perusahaan di sektor properti yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang mengalami kerugian. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil, yakni selisih dari Q3 dengan Q1, di mana setelah data dari kurang lebih 32 perusahaan diurutkan dari terkecil hingga terbesar, lalu dibagi menjadi 4 bagian. Dari data-data tersebut diambil kuartil ketiga atau 75% dari data yang diambil dari bawah pada kelompok data dan kuartil pertama atau 25% data yang diambil dari bawah pada kelompok data. Setelah didapatkan, maka selisih antara Q3 dan Q1 inilah
yang disebut sebagai jangkauan antar kuartil. Nah, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jangkauan antar kuartil sebesar 16,40 maaf 16,85%. Hal ini menunjukkan bahwa data itu menjadi lebih tersebar. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan jangkauan antar kuartil sebesar 38,86%, yang memiliki arti data net profit pada tahun 2022 itu lebih terkonsentrasi pada suatu nilai. Selanjutnya, kita akan membahas variabel yang terakhir, yakni semi interkuartil, yang mana ini merupakan setengah dari nilai jangkauan antar kuartil. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan semi interkuartil sebesar 16,85% dan penurunan di tahun 2022 sebesar 37,03%. Kenaikan dan penurunan semi interkuartil di tahun 2020 di tahun 2021 dan tahun 2022 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan atau penurunan variasi profitabilitas perusahaan, di mana beberapa perusahaan ada yang mengalami peningkatan profitabilitas. Namun di samping itu ada juga perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas atau keuntungan. Lalu yang kedua, ketidakmerataan atau merataannya profitabilitas tiap perusahaan, yakni akan menyebabkan kesenjangan profitabilitas antara perusahaan semakin lebar atau bisa juga menjadi semakin kecil. Baik, karena kita sudah membahas terkait tabel distribusi frekuensi dari net profit dan juga eh, diagram histogram dan juga poligon dari net profit dan juga terkait interpretasi dari analisis kenaikan dan penurunan nilai-nilai pada data net profit. Selanjutnya kita lanjut ke variabel yang kedua, yakni return on asset. Di sini sudah disajikan data atau tabel dari tabel distribusi frekuensi return on asset pada tahun 2020. Apabila kita lihat di sini banyak kelasnya itu sebanyak 7 kelas, di mana perhitungannya menggunakan rumus Sturges, yakni 1 ditambah 3,322 dikalikan dengan log dari 27, sehingga didapat banyaknya kelas itu 5,75, yang apabila dibulatkan seharusnya menjadi 6 kelas. Tetapi terdapat satu kelas eh, yang saya tambah menjadi total 7 kelas karena terdapat 4 data yang belum masuk di tabel distribusi frekuensi. Lalu banyaknya, eh, lalu panjang interval atau panjang kelasnya itu didapat dengan membagi jangkauan atau range dengan banyaknya kelas, yakni diperoleh panjang interval sebesar 0,07. Nah, selain itu, selisih batas atas kelas sebelumnya dan juga batas bawah kelas sesudahnya itu sebesar 0,05. Saya buat 0,05. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemusatan frekuensi data terlalu besar di suatu kelas. Distribusi frekuensi dapat digambarkan melalui grafik ini. Di sini sudah disajikan terkait grafik histogram dan juga grafik poligon. Di mana kalau kita lihat data yang ada ini cukup tersebar dengan data dengan kelas yang paling banyak frekuensinya itu terdapat di kelas ke-6 sebesar 12 data, dan juga terdapat satu kelas yang yang tidak memiliki frekuensi atau frekuensinya itu 0, yakni di kelas kedua. Lalu kalau kita lihat lagi, sebenarnya terdapat perbedaan antara frekuensi yang ada di tabel ini, di tabel distribusi frekuensi, dengan data yang disajikan di dalam grafik. Ini terjadi karena selisih antar kelas yang sangat kecil, yang menyebabkan frekuensi data tepi kelas atas dan tepi kelas bawah berbeda ketika dibandingkan dengan frekuensi yang ada di tabel distribusi. Kalau kita lihat di sini datanya dalam koma ya, sehingga selisihnya itu menjadi berbeda apabila kita menghitung data ini untuk dijadikan sebagai tabel histogram dan poligon, karena untuk membuat tabel histogram dan poligon ini kita mengurangi data yang ada di sini untuk mencari nilai tepi kelas atas dan juga tepi kelas bawahnya, yakni dengan mengurangi data kelas atas
data kelas bawah dikurangi dengan 0,05 dan juga menambah data kelas atas dengan 0,05. Selanjutnya terdapat tabel distribusi frekuensi return on asset tahun 2021. Sama seperti penjelasan sebelumnya, di sini disajikan tabel distribusi frekuensi dengan banyaknya kelas sebanyak 7 kelas. Sebenarnya, apabila menggunakan rumus perhitungan Stargest didapat banyaknya kelas itu sebesar 5,80 yang dibulatkan menjadi 6 kelas, tapi terdapat satu data yang belum masuk ke tabel distribusi frekuensi ini, sehingga saya harus menambah kelas menjadi total 7 kelas. Lalu, panjangnya kelas atau interval didapat dari jangkauan atau range yang dibagi dengan banyaknya kelas, yakni diperoleh panjang interval atau panjang kelas sebesar 0,1. Selisih batas atas kelas sebelumnya dengan batas kelas bawah sesudahnya saya buat sebesar 0,05. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemusatan frekuensi data terlalu besar di satu kelas. Nah, untuk distribusi frekuensi ini bisa digambarkan dengan grafik histogram dan poligon seperti gambar berikut. Kalau kita lihat di sini, datanya agak terpusat di kelas yang pertama, lalu disusul dengan kelas kedua dan kelas selanjutnya, dan juga terdapat dua kelas yang tidak memiliki data atau frekuensinya itu nol, yakni di kelas ke-5 dan juga kelas ke-7. Sama seperti eh, distribusi frekuensi dan juga grafik histogram dan poligon tahun 2020, data frekuensi yang ada di tabel ini berbeda dengan apa yang disajikan di tabel distribusi frekuensi return on asset tahun 2021. Karena eh, terjadi selisih antar kelas yang sangat kecil yang menyebabkan frekuensi data tapi kelas atas dan tapi kelas bawah itu berbeda ketika dibandingkan dengan frekuensi yang ada di tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk selanjutnya terdapat distribusi frekuensi return on asset tahun 2022. Di sini banyaknya kelas sebanyak 7 kelas. Sebenarnya jika menggunakan perhitungan Stargest didapat banyaknya kelas itu 5,70 dibulatkan menjadi 6, namun terdapat satu data yang tidak masuk ke dalam tabel distribusi ini, dan juga panjang kelas atau panjang interval didapat sebesar 0,27 dengan membagi jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, dan selisih antara data kelas atas dan data kelas bawah saya buat 0,05 yang bertujuan untuk mengurangi pemusatan frekuensi data terlalu besar di hanya satu kelas. Tabel distribusi frekuensi sebelumnya dapat digambarkan menjadi grafik histogram dan juga poligon pada gambar berikut. Kalau kita lihat di sini datanya itu memusat di kelas kedua, yakni sebesar 20 data yang ada di kelas kedua. Lalu disusul di kelas pertama hanya 4 data, dan di kelas ke-5 dan juga ke-6 hanya satu data. Ada 3 kelas yang tidak memiliki data sama sekali atau frekuensinya itu 0, yakni di kelas ke-3, 4, dan juga kelas ke-6. Baik, karena kita sudah membahas tabel distribusi frekuensi dan juga grafik, histogram, dan poligon, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait interpretasi dan juga analisis dari return on asset. Menurut Ardimas dan Wardoyo pada tahun 2014 menyatakan bahwa return on asset atau ROA adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki, di mana rumus ROA atau Return on Asset ini didapat dengan membagi net profit dengan total aset yang dikalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya di sini disajikan beberapa data, beberapa interpretasi dan analisis dari return on asset terkait nilai min, nilai maksimum, nilai minimum, sampai semi interkuartil selama periode 3 tahun, dari tahun 2020, 2021, hingga tahun 2022. Kita mulai dari nilai min terlebih dahulu. Berdasarkan data yang ada di gambar, nilai min tahun 2020, nilai min tahun 2021 itu mengalami peningkatan sebesar 32,26%.
dari 0,062 di tahun 2020 meningkat menjadi 0,082 di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan ROA pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Apabila kita kaitkan dengan faktor eksternal yang terjadi pada tahun tersebut, kenaikan ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, ekonomi di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021. Hal ini mulai mendorong peningkatan masyarakat terhadap permintaan terkait properti dan juga real estate. Selain itu, peningkatan ini juga didorong oleh faktor internal perusahaan, seperti efisiensi operasional dan juga perbaikan manajemen aset perusahaan yang meningkatkan laba bersih perusahaan. Selanjutnya terdapat nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nilai ROA atau return on asset dari kurang lebih 32 perusahaan mencapai nilai maksimum atau nilai tertinggi dan juga nilai minimum. Apabila kita bandingkan dengan ketiga tahun yang ada, itu berada di tahun 2022. Nilai maksimumnya yakni sebesar 1,191 dan juga nilai minimumnya sebesar minus 0,421. Artinya, kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan dalam kemampuan perusahaan-perusahaan dalam sektor properti dan juga real estate untuk menghasilkan keuntungan dari aset mereka. Beberapa perusahaan mengalami kinerja yang sangat baik karena keberhasilannya dalam mengolah aset mereka. Namun, di samping itu juga ada beberapa perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan laba bersih, sehingga menyebabkan nilai minimum dan juga nilai maksimum return on asset berada di tahun yang sama. Selanjutnya terdapat deviasi standar. Berdasarkan data yang tersedia atau gambar yang tersedia, standar deviasi mengalami kenaikan di tahun 2021 dan penurunan di tahun 2022. Artinya, pada tahun 2021 terdapat penyebaran yang lebih besar dalam nilai ROA antar perusahaan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengalami peningkatan profitabilitas yang signifikan, sementara yang lain mengalami penurunan profitabilitas yang cukup besar. Selanjutnya ada variance. Berdasarkan data yang kita lihat ya, eh, nilai variance return on asset mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 22,22% dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan juga sebesar 569,90% yang menunjukkan bahwa variasi nilai ROA lebih besar dan datanya tersebar lebih jauh dari nilai rata-rata dari tahun ke tahun. Peningkatan varians ROA ini juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aset mereka dibandingkan dengan kemampuan rata-rata perusahaan lain di industri properti dan real estate. Selanjutnya terdapat modus atau nilai yang sering muncul. Berdasarkan data yang tersedia ya, eh, pada tahun 2021 perusahaan properti dan real estate subsektor pemantauan khusus itu mengalami nilai ROA-nya atau return on asset-nya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1.863,63% dan penurunan di tahun 2022 yang tidak jauh dari tahun 2021. Artinya pada tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat penurunan yang signifikan dalam nilai return on asset yang paling sering terjadi atau modus antar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Penurunan modus yang tidak jauh berbeda di tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut masih belum membaik secara signifikan. Selanjutnya terdapat jangkauan antar kuartil di mana pada tahun 2021 sebesar 12,6%, 16% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 12,16% dan juga jangkauan antar kuartil mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 183,08%. Artinya, di tahun 2021 terdapat penyempitan dalam rentang nilai ROA tengah atau 50% data teratas
yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar antar perusahaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang serupa atau sama. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat pelebaran kembali dalam rentang nilai ROA-nya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang berbeda. Kenaikan dan penurunan ini itu sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kenaikan suku bunga yang menekan profitabilitas beberapa perusahaan. Hal ini dapat membuat nilai ROA perusahaan itu semakin mengecil. Yang kedua, permintaan masyarakat akan properti akibat urbanisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permintaan akan properti dari masyarakat akan terus meningkat pada hingga tahun 2035. Tentunya ini tuh bisa menjadi hal yang positif bagi laba perusahaan dan meningkatkan nilai ROA perusahaan. Yang terakhir terdapat semi interkuartil. Berdasarkan gambar yang tersedia atau tabel yang tersedia ya, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 sebesar 10,81% dan terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebesar 178,79%. Penurunan dan kenaikan ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam penyebaran data selisih kuartil pertama dan ketiga dari nilai rata-rata ROA perusahaan. Penurunan nilai semi interkuartil pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pasca pandemi COVID-19. Banyak perusahaan properti dan estate menghadapi tantangan signifikan selama periode ini, termasuk penurunan permintaan penundaan proyek dan ketidakpastian pasar. Sedangkan kenaikan kembali nilai semi interkuartil pada tahun 2022 dari 0,033 menjadi 0,092 itu mencerminkan adanya pemulihan kembali ekonomi dan industri properti dan real estate setelah masa-masa sulit pada tahun sebelumnya. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi profesional dan juga menyesuaikan strategi bisnis atau memanfaatkan peluang baru untuk meningkatkan nilai return on asset mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas variabel ketiga yakni current ratio, di mana di sini sudah disajikan terkait tabel distribusi frekuensi current ratio pada tahun 2020. Untuk banyaknya kelas sendiri didapatkan sebanyak 7 kelas. Sebenarnya jika menggunakan rumus Sturges itu didapatkan banyaknya kelas itu sebesar 5,75 kelas yang apabila dibulatkan seharusnya menjadi 6 kelas. Tapi terdapat satu data yang tidak masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi apabila hanya dibuat 6 kelas. Sehingga saya membuat total 7 kelas untuk eh, memasukkan satu data yang belum masuk di tabel ini. Lalu untuk intervalnya sendiri didapatkan dengan membagi jangkauan atau range dengan banyaknya kelas yang diperoleh hasil 12,78 untuk panjang interval. Namun apabila kita lihat di sini ya, terkait grafik histogram dan juga grafik poligonnya untuk current ratio pada tahun 2020, adanya pemusatan data di kelas pertama nih, yakni sebesar 24 data ada di kelas pertama. Nah, hal ini itu terjadi karena range atau jangkauan data yang terlalu jauh sebesar 76,69 sehingga data terpusat di kelas pertama. Lalu di tabel ini atau di grafik ini, maaf, juga terdapat 3 kelas yang tidak memiliki data atau frekuensinya nol, yakni kelas ketiga, kelas ke-5, dan juga kelas ke-6. Selanjutnya terkait tabel distribusi frekuensi current ratio tahun 2021, sama seperti sebelumnya ya. Di sini juga ada 7 kelas. Apabila menggunakan rumus Stargate sebenarnya didapatkan banyaknya kelas itu sebesar 5,81. Namun, terdapat satu data yang tidak akan masuk di tabel distribusi frekuensi apabila hanya dibuat 6 kelas, sehingga saya menambah banyaknya kelas menjadi total 7 kelas. Dan kalau kita lihat di grafik histogram dan juga poligonnya untuk current ratio pada tahun 2021, pemusatan data terjadi di kelas pertama sebanyak 26 data terdapat di kelas pertama. Sedangkan satu data itu ada di kelas ketiga dan kelas ketujuh. Dan untuk 4 kelas eh,
4 kelas sisanya itu tidak memiliki data atau frekuensinya 0. Lalu untuk tabel distribusi frekuensi current ratio tahun 2022 sama seperti kelas sebelumnya, sama seperti current ratio tahun-tahun sebelumnya, dibuat 7 kelas untuk memasukkan data yang tidak masuk apabila hanya dibuat 6 kelas dengan panjang intervalnya itu diperoleh sebesar 51,85 dengan perhitungan membagi jangkauan atau range dengan banyaknya kelas. Apabila kita lihat grafik histogram dan juga poligonnya, data itu sangat memusat di kelas pertama sebesar 25 data itu ada di kelas pertama dan hanya satu data di kelas ke-6. Sisanya frekuensinya itu 0 atau tidak memiliki data sama sekali. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait interpretasi dan analisis dari current asset. Maaf, current ratio. Jadi current ratio adalah suatu cara untuk menguji tingkat proteksi yang diperoleh pemberi pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh perusahaan untuk menandai kegiatan operasional perusahaan menurut LRI tahun 2014. Current ratio mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan dengan mengelola aset yang mereka miliki, di mana rumus untuk mendapatkan current ratio didapat dengan membagi current asset atau aset lancar dengan current liabilities atau utang lancar. Di sini disajikan data terkait nilai maksimum dan juga nilai minimum dari current asset perusahaan-perusahaan di sektor properti dan juga real estate, subsektor pemantauan khusus dari maaf untuk 3 periode, mulai dari periode 2020, 2021 hingga tahun 2022. Yang pertama ada nilai rata atau nilai min. Berdasarkan data yang sudah terlihat di gambar ini, nilai min tahun 2021 itu mengalami peningkatan sebesar 2,89% dan mengalami peningkatan yang lebih besar lagi pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan current ratio pada tahun 2021 hingga tahun 2022 apabila kita kaitkan nih dengan faktor eksternal yang terjadi pada tahun tersebut. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya suku bunga pada tahun 2022. Hal ini dijadikan kesempatan bagi para perusahaan untuk meningkatkan aset lancarnya dalam bentuk deposito dan surat berharga. Selain itu, kenaikan nilai rata dari current ratio ini dapat dipengaruhi juga oleh pelunasan hutang jangka pendek perusahaan oleh para kreditor. Selanjutnya terdapat nilai maksimum dan juga nilai minimum, di mana dari data yang sudah terlihat ya, eh, nilai maksimum dan juga nilai minimum dari current ratio kurang lebih 32 perusahaan apabila kita bandingkan dengan ketiga periodenya itu berada di tahun 2022. Jadi di tahun 2022 nilai maksimum sebesar 308,790 dan juga nilai minimum sebesar 0,078. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam kemampuan perusahaan-perusahaan di sektor properti dan real estate dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terdapat beberapa perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi dan terdapat beberapa perusahaan pula yang memiliki tingkat solvabilitas yang rendah, di mana solvabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Lalu yang ketiga, maaf yang keempat ada deviasi standar atau standar deviasi. Berdasarkan gambar yang sudah tersedia, standar deviasi dari current ratio mengalami kenaikan di tahun 2021 dan kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan variasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya di tahun 2021 hingga tahun 2022. Di mana ada perusahaan yang mengalami peningkatan current ratio yang signifikan, namun ada juga perusahaan yang mengalami penurunan current ratio. Selanjutnya terdapat varians yang menunjukkan seberapa jauh data dalam suatu kumpulan data menyebar dari nilai rata-ratanya. Jika kita lihat di gambar, eh, nilai current ratio perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 4,16% dan kenaikan yang lebih besar lagi atau yang signifikan di tahun 2022 sebesar 1.230,48%.
Artinya terjadi peningkatan variabilitas kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya di tahun 2021 hingga tahun 2022. Selanjutnya terdapat modus berdasarkan tabel yang tersedia. Modus perusahaan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,22% dan kenaikan yang cukup signifikan atau yang lebih besar di tahun 2022 sebesar 260,16%. Hal ini menunjukkan peningkatan nilai yang paling sering muncul pada current ratio di tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang memiliki nilai current ratio yang ideal, yaitu di atas 1. Selanjutnya, ada jangkauan antar kuartil pada data yang sudah saya sajikan. Jangkauan antar kuartil dari nilai current ratio perusahaan itu mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 5,42% dan kenaikan yang lebih besar lagi di tahun 2022 sebesar 256,12%. Artinya terjadi peningkatan penyebaran nilai current ratio antar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat heterogenitas dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu meningkat di tahun 2021 hingga tahun 2022. Yang terakhir terdapat semi interkuartil. Berdasarkan data yang tersedia, nilai current ratio mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 5,34% dan kenaikan yang signifikan di tahun 2022 sebesar 257,33%. Artinya terjadi peningkatan variabilitas nilai current ratio antar perusahaan di tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan risiko bagi investor dan juga kreditor tentunya dalam berinvestasi di sektor properti dan juga real estate. Karena terdapat kemungkinan beberapa perusahaan itu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan beberapa perusahaan memiliki nilai solvabilitas yang tinggi. Nah, karena kita sudah membahas terkait tabel distribusi frekuensi, grafik histogram dan juga poligon dari ketiga variabel yang dibahas, yakni net profit, return on asset dan juga current ratio. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang didapat. Yang pertama, net profit atau laba bersih. Terjadi peningkatan nilai rata-rata net profit pada tahun 2021 yang mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dan yang kedua, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga yang membuat pembelian rumah dan permintaan masyarakat itu menurun. Yang kedua ada return on asset atau ROA. Nilai ROA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan peningkatan efisiensi operasional dan manajemen aset perusahaan. Dan juga terjadi fluktuasi yang signifikan pada varians ROA yang menunjukkan variasi yang besar dalam kinerja perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir, current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar perusahaan properti dan estate meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan meningkat sedikit pada tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan aset lancar dalam bentuk kas, piutang dagang, atau persediaan yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang sudah pulih akibat pasca pandemi COVID-19 dan permintaan masyarakat akan properti yang meningkat. Baik, karena saya sudah membacakan analisis interpretasi dari ketiga variabel dan juga kesimpulannya, saya akhiri presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.